Teman-teman pasti, sebagian ada yang udah gak sabar ya, pengen lihat mereka pakai baju oranye. Realisme digital, kriminalisasi terhadap Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan Rizal Fadila bukan sekedar soal pelanggaran hukum personal. Kita nantikan ya, Dr. Tifa nih nekat nih ya, dia nantang kepada UGM dan kepada Bapak Jokowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Kali ini kabar terbaru datang dari Dr. Tifa, di mana kali ini dia mengumumkan melalui akun YouTube pribadinya 4 nama yang sudah dilaporkan oleh relawan pro Joko Widodo. Dan seperti yang sudah kita duga teman-teman, lagi-lagi Dr. Tifa di sini berdalil dan menilai bahwa ini merupakan bentuk kriminalisasi. Nah, jadi seperti apa sih kelengkapan narasi dari Dr. Tifa? Jadi, yuk kita simak videonya. Coba lihat. Giliran aja Jokowi memberikan perlawanan. Statementnya apa? Bilangnya kriminalisasi. Dan organisasi yang bernama Pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang penyebar informasi tudingan ijazah sarjana Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat. Siapa aja Bu 4 orang itu? Dilaporkan ke polisi itu adalah pertama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Roy Suryo, kedua ahli digital forensik Rismond Syahnipan, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, dan Dr. Tifa Uzia Tiasum atau Dr. Tifa. Fakta tersebut disampaikan oleh pelapor Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan dan kuasa hukumnya Rudiansyah, yang menerangkan bahwa keempat orang ini merupakan mantan pejabat negara, dokter, aktivis, dan seorang ahli. Pasal yang disangkakan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Betul, Katanya di Mapolres Metro Jakarta Pusat bikin gaduh. Saat membuat laporan ke polisi, ia bersama kliennya membawa sejumlah bukti terkait penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut. Laporan ini, lanjut Rudiansyah, dibuat karena sudah menimbulkan kegaduhan soal ijazah palsu Joko Widodo. Bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, sekitar rumah Pak Jokowi juga menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan, dan seterusnya ya. Terus? Nah, Rudiansyah berharap ya laporannya bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan memproses secara hukum demi memberikan efek jerah. Hal ini agar depannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa bukti. Targetnya pembungkaman informasi. Berikut ulasan tajam dan mendalam saya mengenai kasus ini, yang dari keempat orang itu salah satunya adalah saya sendiri, Dr. Tifa. Bayangkan sahabat semuanya ya, di negeri demokrasi, orang-orang yang berpikir justru ditersangkakan, yang bersuara dihentikan, yang membongkar justru dibungkam. Kita sedang menyaksikan bukan sekedar kasus hukum, tapi awal dari era baru, fasisme algoritma, kriminalisasi nalar kritis. Apakah ini adalah sebuah pertanda fase otoritarianisme digital? Kriminalisasi terhadap Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan Rizal Fadila bukan sekedar soal pelanggaran hukum personal. Ini adalah indikator sistem yang mengarah pada matinya ruang dialektika publik. Jangan ngomong dikriminalisasikan lah ya, karena ini kan memang sudah tindakan kriminal gitu kan, memfitnah Bapak Jokowi tanpa bukti-bukti yang otentik gitu kan. Sekarang gini aja lah ya Bu Dokter yang cantik, Bu Tifa sama Mas Roy Suryo itu dapat selembar ijazah Bapak Jokowi sama foto Bapak Jokowi itu dari mana itu loh. Kita perlu tahu dari mana, karena selama ini Bapak Jokowi itu gak pernah memperlihatkan ijazahnya gitu. Tiba-tiba kalian punya ijazah Bapak Jokowi ya, punya foto Bapak Jokowi yang selama ini kalian analisa gitu kan. Dan apabila itu ijazahnya yang dipegang oleh Roy Suryo ya selama ini selalu dianalisa ya, itu palsu, berarti itu adalah pemalsuan dokumen. Nah itu juga kita harus tahu tuh dari mana kalian punya salinan ijazah Bapak Jokowi gitu kan. Terus janganlah kalian ini dikit-dikit bawa rakyat demi rakyat. Rakyat yang mana yang kalian bela? Rakyat yang mana yang mempedulikan perihal ijazah Bapak Jokowi, yang meributkan ijazah Bapak Jokowi?
Ya paling rakyat yang 25% sama yang 16% itu kali ya. Kalian mungkin nggak aneh lagi dengan kalimat ini dan memang sering mereka pergunakan gitu ya. Kalau kita tahu juga orang ini Dikriminalisasi. ketika di laman sosmednya begitu keras, begitu heboh gitu kan, Ah, membuat narasi-narasi mengenai ijazah Jokowi. Nah sekarang hmm. Jokowi memberikan perlawanan, alih-alih mereka seneng justru malah bilangnya kriminalisasi. Jadi Maunya maunya apa sih apa mereka? gitu? Jadi biarkan aja gitu ya bola liar itu terus berputar ataupun menjadi Aduh, isu serba salah. narasi yang justru tidak ada titik terangnya di mana. Justru ketika Hmm. Jokowi memberikan perlawanan masuk meja persidangan itu akan menyelesaikan apa yang selalu Anda pertanyakan gitu. Kenapa kok sekarang malah jadi statement-statement kriminalisasi gitu loh. Ya dari cara mereka menolak usulan UGM saja untuk ke pengadilan itu sudah kelihatan bahwa mereka ini ketakutan gitu ya, tidak berani ke pengadilan gitu kan. Malah Roy Suryo mengusulkan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan karena berhubung mereka-mereka ini adalah alumni UGM juga katanya gitu. Gak bisa gitu dong ya, karena kalian dikasih penjelasan sama UGM sedetail-detailnya, tetap aja kalian tidak terima dan tidak masuk ya sama nalar kalian penjelasan atau klarifikasi dari UGM itu gitu kan. Jadi ya kalau sudah gak percaya sama UGM yang bersaksi bahwa Bapak Jokowi itu adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, ya ke pengadilan dong ya. Itu di pengadilan itu lebih enak lagi karena di ranahnya gitu ya, dimana UGM juga siap bersaksi, membawa dokumen-dokumennya diperlukan untuk membuktikan bahwa Bapak Jokowi adalah lulusan UGM gitu. Kan itu lebih jelas kalau di pengadilan gitu kan. Apa mungkin kalian nggak punya bukti kali ya nanti di pengadilan jadi bingung. Patriot Nusantara melaporkan pegiat media sosial Tifausia Tiasuma alias Dr. Tifa ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April. Dr. Tifa menanggapi pelaporan tersebut dengan senang hati. Pasalnya Dr. Tifa menantang Jokowi dan UGM dalam persidangan. What? Dikutip dari Nantang? Kota, hal itu dituliskan Oh, dia Dr. bikin Tifa status di melalui Twitter ya. akun X-nya pada Kamis 24 Saya dilaporkan, April. bagus, mau Dr. saya Tifa tagih janji menanggapi Jokowi. santai saat dirinya dilaporkan ke polisi. Hal itu dikarenakan menjadi momentum bagus baginya yang berharap bisa dihadirkan dalam persidangan. Bahkan Dr. Tifa memiliki ide saat dirinya dihadirkan dalam persidangan tersebut. Pasalnya ia akan menagih janji Jokowi yang hanya akan memperlihatkan ijazah miliknya dalam persidangan. Dr. Tifa juga ingin kembali menguji perkataan maupun janji Jokowi apakah akan ditepati atau tidak. Lantas Dr. Tifa juga meminta agar UGM menunjukkan semua dokumen yang menjadi bukti keabsahan Jokowi pernah lulus dari universitas tersebut. Ia menagih agar UGM memperlihatkan 34 dokumen yang diklaim menjadi penguat Jokowi pernah kuliah. Oke, dia dilaporin malah balik nantang ya. Gede juga nih nyalinya ya Bu Dokter ini. Ya pastilah UGM akan memperlihatkan 30 berapa tadi ya, 32 ya, 32 dokumen bukti Bapak Jokowi lulusan UGM. Pasti diperlihatkan lah, karena kan UGM memang sudah menjanjikan apabila kalian ini menerima usulan mereka untuk maju ke pengadilan gitu kan. Nah jadi dia di sini nantang ya, dia akan menagih janji Bapak Jokowi yang akan hadir di persidangan serta memperlihatkan ijazah aslinya ya. Itu bakal terjadi kalau hakim yang minta ya, kalau hakim yang meminta Bapak Jokowi untuk hadir ke persidangan dan membawa ijazah aslinya gitu. Karena hanya hakim yang berhak untuk meminta Bapak Jokowi memperlihatkan ijazahnya gitu. Jadi kalian ini nggak punya kuasa untuk menuntut Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya gitu ya. Mau Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya ataupun tidak gitu, itu ya suka-sukanya Pak Jokowi lah, kecuali hakim yang meminta gitu kan. Kita nantikan ya, Dr. Tifa nih nekat nih ya, dia nantang kepada UGM dan kepada Bapak Jokowi. Selaku pendukung Pak Jokowi ya. Jadi kita lihat ke depannya, kita kawal ke depannya ya. Jadi kasus ini dari awal kan sudah diingetin sama masyarakat juga ya kan, dan juga sama Pak Jokowi sudah diingetin, jangan bermain-main ya kan, nggak usah
Kalau kalian nggak punya cukup bukti, jangan Betul. pernah bermain hukum, kan begitu. Tapi kalian itu ngeyel, ngeyel. Dan perlu kalian ingat, Pak Jokowi itu bukan malaikat. Pak Jokowi itu sama dengan kita manusia biasa, punya batas kesabaran. Nah, sekarang lah puncak kesabarannya itu sudah habis karena kalian Yang tidak selalu sempurna. ngeyel, ya kan? Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau berhadapan dengan rakyat lainnya tuh, apalagi memenjarakannya itu nggak mau sebenarnya. Kan kalian terima akibatnya, jangan sampai lari kalian, ya kan? Nah, kalau memang nanti terbukti di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya. Kalian akan membusuk di penjara. Ingat itu, ya. Apalagi yang tua-tua bangka itu nunggu mati aja. Bisuk. Iya, tinggal nunggu mati aja di penjara, ya kan? Jadi yang 4 orang ini yang sudah lengkap barang buktinya, data-datanya udah lengkap. Mulutnya Bang Zemi, kita tidak aduh. mungkin nanti akan menyusul lagi yang lain, kan begitu. Jadi sekali lagi yang 4 orang ini yang baru terverifikasi, datanya baru lengkap 4 orang. Kalau kita dengar ya, ada inisial R. Ya, kalau inisial R itu kan ada 3 ya, sedangkan tadi ada 4. Yang inisial R-nya 3, kemudian yang satu lagi ya nggak tahu inisialnya T, bisa jadi kan, bisa jadi inisialnya E, atau mungkin A. Kita lihat nanti, tapi yang jelas yang 3 itu inisial R. Iya kan? Dari awal udah dibilangin Roy Suryo yang kalian percaya. Udah jelas-jelas Roy Suryo itu basicnya itu bukan IT. Dan bestinya sekarang tuh si Rismon juga pernah berargumentasi dengan dia. Oh, berarti Ya, lawan jadi kawan ya. Bahwa Roy Suryo itu berpredikat pakar telematika. Itu dari mana kata si Rismon? Itu yang bestinya sekarang. Nah, mudah-mudahan bestinya itu nanti sampai penjara ya. Jadi bestian sekarang sampai ke penjara, kan begitu, besti. Nah, itulah teman-teman update terbaru, kabar terbaru dari Dokter Tipa ya, yang mengumumkan 4 nama termasuk dirinya yang sudah dilaporkan oleh relawan pro Joko Widodo ya teman-teman. Itu baru dari para relawan loh, belum dari Pak Jokowinya ya. Pak Jokowi itu kurang apa sih sama kalian itu ya? Selama 10 tahun lo difitnah, dicaci ya, sabar sekali orangnya itu. Pernahkah Bapak Jokowi mengeluh di media sosial perihal orang-orang yang selalu mencibirnya? Tidak pernah. Tidak pernah Bapak Jokowi itu, cukup dipendam, disimpan saja. Nah, manusia itu ada batasnya sabarnya. Kali ini mungkin kesabaran Bapak Jokowi sudah menipis gitu ya. Atau mungkin Bapak Jokowi itu ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang-orang seperti ini yang sudah kelewatan ini harus mendapat efek jerak gitu kan. Karena mending kalau yang dituntut sama mereka itu bukti-buktinya itu otentik dan terbukti semua, karena yang sudah-sudah saja fitnahan yang menyerang Bapak Jokowi yang sudah dulu-dulu itu selalu tidak terbukti. Bahkan sidang pertama saja itu dimenangkan oleh Bapak Jokowi ya, perihal ijazah palsu kan sudah dilakukan gugatan juga tuh di awal-awal ya. Dan ini mereka ingin melanjutkan lagi untuk menguak keaslian ijazah Bapak Jokowi gitu kan. Ini membuktikan bahwa mereka ini selama ini menganalisa ijazah Bapak Jokowi versi mereka sendiri ya. Itu tidak tidak dilalui dengan materi atau bahan-bahan yang cukup untuk menguatkan bahwa itu ijazah Bapak Jokowi palsu gitu kan. Jadi mereka ini semuanya berdasarkan opini mereka masing-masing, apalagi Mas Roy Suryo ya. Semua yang dia sampaikan di media sosial perihal ijazah Bapak Jokowi itu tuh opini pribadinya dia gitu teman-teman. Jadi kalau opini ya semua orang juga bisa beropini. Saya juga bisa loh menuduh ijazahnya siapa Dokter Tipa palsu.
kepakarannya Mas Roy Suryo juga palsu ya, pakar telematika palsu dan diragukan, saya juga bisa menyampaikan itu gitu kan. Jadi semuanya itu opini gitu yang mereka sampaikan ke publik itu gitu kan. Teman-teman pasti sebagian ada yang udah gak sabar ya pengen lihat mereka pakai baju oranye. Ya ditunggu saja ya update-nya. Nah mungkin sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani saya menyimak video barusan. Semoga videonya bermanfaat. Tetap terus jaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.